bittaqwa wal ihtirasi 'anil ma'asi. Bahwasanya dikatakan dari Yahya bin Mu'ad radhiyallahu anhu, ma asallahu karim, bahwasanya orang yang tidak durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, ay hamidul fi'al, ataupun melakukan perbuatan yang terpuji, wa huwa man yukramu nafsahu bittaqwa, maka sesungguhnya orang tersebut adalah menghormati dirinya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang senantiasa tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya orang tersebut senantiasa melakukan suatu perbuatan yang terpuji, maka sesungguhnya orang yang melakukan perbuatan yang terpuji itu adalah orang yang senantiasa tidak melakukan kedurhakaan kepada Allah, dan perbuatan itu adalah perbuatan yang menghormati pada dirinya, menghargai pada dirinya, menjaga pada privasi dirinya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil ihtirasi 'anil ma'asi, maka dengan cara itu juga sesungguhnya orang tersebut adalah menjaga dirinya dari segala sesuatu yang akan membawa pada kemaksiatan. Jadi orang kalau seandainya sudah mampu menghargai pada dirinya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan cara itu sejatinya orang tersebut adalah menjaga dirinya dari segala sesuatu yang bersifat yaitu kemaksiatan atau perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seseorang. Wala athar dunya, maka tidak ada yang membekas pada dirinya suatu pekerjaan tersebut yaitu yang memiliki tujuan hanya bersifat duniawi. Jadi perbuatan yang mulia itu sesungguhnya adalah suatu perbuatan yang diniatkan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Maka orang yang menghormati dirinya dengan ketakwaan kepada Allah, sejatinya dirinya adalah menjaga dari segala perbuatan yang maksiat, sehingga dia terjaga dan tidak ada satu hal yang mendetik pada dirinya bahwa segala sesuatu yang dilakukannya adalah untuk mengharapkan yaitu kebahagiaan dunia. Aila qaddamaha wala qaddalaha, dan maka daripada itu orang tersebut tidak juga yaitu mengedepankan segala urusan hanya untuk mengharapkan yaitu hal yang bersifat dunia. Atau orang tersebut juga tidak menjadikan dunia sebagai sesuatu yang agung. Jadi segala perbuatan yang dilakukan oleh hamba itu dinikmati dan dilakukan dengan penuh keikhlasan untuk mengharapkan ridho dari Allah dan untuk mencari yaitu keberkahan dari Allah, untuk mendapatkan suatu kebahagiaan kelak, yaitu suatu kebahagiaan yang dijanjikan Allah, yaitu di hari akhir nanti. Jadi tidak mengumpulkan banyak kebaikan, tapi hanya bersifat dunia. Meskipun yang amalan itu bersifat duniawi, tapi kita memiliki satu orientasi di mana dari hal yang bersifat duniawi atau hal yang kita lakukan selama di dunia adalah mazra'atul akhir, yaitu lahan yang dapat kita lakukan sebagai upaya untuk mengumpulkan pahala untuk menggapai kebahagiaan akhir. Alal akhirati hakim ay musibun fi amalihi
wa huwa man yamna'u nafsahu min mukhalafati aqlihi as-salim. Jadi orang tersebut yaitu melakukan perbuatan yang mulia dan dia akan melarang pada dirinya dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan akal sehat. Jadi akal sehat manusia itu sejatinya tidak akan pernah yaitu menggiring pada suatu perbuatan yang buruk. Akal manusia yang sehat itu tidak akan menjerumuskan dirinya pada sesuatu yang buruk. Pasti dia akan melarang pada dirinya untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan akal sehat. Makanya dalam agama itu akal itu harus senantiasa dijaga. Akal pikiran manusia itu senantiasa dijaga. Maka hal-hal yang akan merusak pada akal itu juga dilarang oleh agama. Termasuk minum-minuman seperti khamr atau dalam konteks saat ini mungkin kita tahu ada narkoba, narkotika dan beberapa jenis yang lainnya. Itu juga bagian dari sesuatu yang akan merusak pada akal sehat seseorang. Padahal akal sehat seseorang itu dia akan senantiasa menyelamatkan pada yaitu pemilik daripada akal tersebut. Akal itu akan senantiasa menjaga dari pemilik yaitu akal tersebut. Sehingga ketika akal seseorang itu sehat, dia akan menjaga segalanya. Artinya bahwa akal